Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kita panjatkan rasa syukur kita setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada hari ini Allah masih memberikan kita dua nikmat yang besar. Dan dua nikmat yang besar ini baru saja kita laksanakan. Yang pertama adalah nikmat solat, dan yang kedua adalah nikmat ilmu. Salat ini merupakan nikmat yang sangat besar diberikan Allah kepada kita, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, "Miftahul jannah as-salat." Kunci dari surga itu adalah salat. Yang kedua, ilmu adalah nikmat yang besar diberikan Allah juga kepada kita. Pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu hari pernah dia berada di pasar dan berkata kepada orang-orang Islam yang ada di pasar, "Apakah kalian ingin mendapatkan warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Lalu mereka mengatakan, "Qalu bala." Tentu wahai Abu Hurairah. "Izhabu ila masjid Rasulillah." Pergilah kalian kepada masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun pergi, dan di sana mereka tidak menemukan ada pembagian warisan. Maka mereka kembali dan protes kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. "Wahai Abu Hurairah, engkau katakan ada pembagian harta warisan Rasul di masjid." Kata Abu Hurairah, "Memang ada, tapi kami tidak menemukan apapun di sana." Lalu Abu Hurairah bertanya, "Apa yang kalian lihat di sana?" Maka mereka mengatakan, "Kami melihat kaum yang mereka ada yang belajar, ada yang mengajar." Artinya majlis ilmu. Dan Abu Hurairah mengatakan, itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, keberadaan kita di masjid ini untuk melaksanakan salat zuhur beribadah dan melaksanakan dan duduk dalam majlis ilmu, ini adalah dua nikmat yang besar diberikan Allah kepada kita, dan ini bisa menjadi pengarah kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta kepada Allah agar kiranya diberikan keistiqomahan sampai nanti akhir hidup kita tergolong pada orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Allahumma salli wa sallim alaih. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Maka tugas kita hidup ini menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam Al-Quran pun Allah mengingatkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Maka Bapak dan Ibu, cuma kematianlah yang menghentikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, sholli qa'ima, salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'ida, kalian tidak sanggup maka salatlah dengan duduk. Fa illam tastati fa mudtaji'a, kalau kalian itu tidak sanggup maka salatlah dengan berbaring. Karena tidak ada kata henti bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita macam-macam ibadah supaya ibadah kita ini benar. Coba bayangkan kalau Allah tidak turunkan Al-Quran, Allah tidak sertakan Al-Quran dengan hadis Nabi SAW, maka manusia akan sibuk mencari bagaimana cara beribadah kepada Allah. Ini sebagai perumpamaan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika kita melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, maka kita akan dites. Setelah dites dan kita diterima, dinyatakan layak, maka kita akan diarahkan. Akan ada yang memberikan kita petunjuk apa pekerjaan yang akan kita kerjakan. Maka begitulah juga dengan ibadah kita ini. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita macam-macam ibadah agar manusia tahu bagaimana cara ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak dan Ibu, dahulu ketika manusia mampu menemukan Tuhan, ada yang menuhankan pohon, ada yang menuhankan matahari, ada menuhankan bintang. Maka mereka tidak mendapatkan informasi cara beribadah kepada Tuhan mereka. Maka ada yang menyembah pohon dengan meletakkan kambing yang disembelih di pohon itu. Ada yang menyembah laut, membuang anak-anak perempuan, anak-anak gadis ke laut. Kenapa bisa begini? Karena mereka tidak menemukan Tuhan yang hak, tidak menemukan Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melalui para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menemukan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak dan Ibu, akal kita ini hanya mampu menemukan bahwasanya alam ini punya Tuhan. Tidak mungkin alam ini ada dengan sendirinya. Maka ketika kita menggunakan akal kita untuk mencari kebenaran bahwasanya alam ini pasti punya Tuhan, itu akal kita bisa menemukannya.
Tapi siapa Tuhan kita itu, akal kita tak bisa memberitahunya. Karena pernah suatu hari Bapak dan Ibu, Abu Hanifah, seorang ulama dalam Islam, itu duduk-duduk di samping danau yang besar. Dia menggali lubang kecil saja. Datang orang ateis. Dia bertanya, "Wahai Abu Hanifah, apa yang sedang kau kerjakan?" Kata Abu Hanifah, "Aku menggali lubang yang kecil. Untuk apa?" "Aku ingin memindahkan air yang banyak di danau sana ke lubang ini." Sebelumnya orang ateis ini nanya kepada Abu Hanifah, "Coba jelaskan kepadaku bagaimana Tuhan itu." Maka Abu Hanifah mengatakan, "Aku ingin memindahkan air yang banyak ini ke lubang yang kecil ini." Kata orang ateis, "Abu Hanifah, kau ini udah jadi orang gila." "Kenapa jadi orang gila?" "Karena mana mungkin air yang begitu banyak, danau yang begitu besar bisa dipindahkan ke lubang yang kecil ini?" Maka kata Abu Hanifah, "Bagaimana mungkin kupindahkan penjelasan zat Allah yang maha besar ke akalmu yang maha kecil itu?" Tak mampu akal kita ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul yang jumlahnya 124.000. Yang jumlah 124.000 ini adalah jumlah sahabat yang ditinggalkan Rasulullah saat meninggal dunia. 124.000 dipilih Allah menjadi nabi. Dari 124.000 dipilih 314 sesuai dengan 314 jumlah rasul. Dari 314 disebutkan dalam Al-Qur'an 25. Dari 25 dipilih ulul azmi 5. Dari ulul azmi 5 dipilih sebagai penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari perantara para nabi inilah kita tahu bahwasanya Tuhan kita itu Allah. Dari para nabi inilah yang mereka membawa kitab suci. Nabi Muhammad dibawalah Al-Qur'an. Begitu juga penjelasannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis. Sehingga dari Al-Quran dan hadis kita mengetahui bagaimana cara kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menghamba kepada Allah bukan cuma dengan apa yang kita inginkan, tetapi kita beribadah kepada Allah dengan apa yang diinginkan Allah. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, manusia yang tinggi derajatnya adalah ahli ilmu. Yang tinggi derajatnya di sisi Allah adalah ahli ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kenapa lebih tinggi derajat orang yang berilmu? Karena orang yang berilmu dia akan mendasarkan ibadahnya dengan ilmunya. Tentulah orang yang mendasarkan ibadahnya dengan ilmunya berbeda dengan orang yang beribadah hanya sekedar ikut-ikutan. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya katakan tadi ini nikmat yang luar biasa, di mana Allah Ta'ala pilih kita pada hari ini untuk menambah ilmu kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang ulama dari negeri Mesir namanya Syekh Ahmad Umar Hashim. Beliau katakan, Rasulullah ketika mendapat nikmat dari Allah tidak pernah meminta tambah nikmat itu. Kan ada orang itu dapat nikmat minta tambah. Ada orang sudah dikasih Allah Ta'ala rumah satu, dia minta lagi, "Ya Allah, saya kerja di luar kota, minta lagi rumah satu lagi." Dikasih Allah Ta'ala rezeki sekian, minta tambah lagi sekian. Rasulullah tak pernah meminta tambah nikmat dari Allah kecuali satu hal, kecuali dalam persoalan ilmu. Makanya doa wa qur rabbi zidni ilma. Rasulullah itu tidak pernah meminta, "Ya Allah tambah nikmatku, kecuali satu nikmat, yaitu nikmat ilmu. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita. Pada hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita di rumah yang baik, yaitu rumah Allah, dalam acara yang baik, majlis ilmu,
Maka mudah-mudahan pula nanti di akhirat Allah kumpulkan kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang judulnya adalah kekuatan zikir. Tetapi materi ini saya bagi menjadi dua. Sebagai mukaddimah hari ini dan sebagai rinciannya nanti pada hari Selasa insyaallah. Ibadah yang disyariatkan Allah kepada kita ini banyak sekali. Ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji, dan lain-lain sebagainya. Di antara ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita adalah berzikir. Maka berzikir ini penting Bapak dan Ibu. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan, masalul ladzina yazkurullah wal ladzina la yazkurullah wal ladzina la yazkurunallah. Perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah dan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah, umpama orang yang hidup dan orang mati, itu bandingannya. Umpama orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, itu umpamanya antara orang hidup dan mati. Artinya seorang muslim yang tidak berzikir kepada Allah hampir sama dia dengan orang yang sudah mati. Dan bukan tanggung-tanggung Bapak dan Ibu. Kita ketika disuruh Allah berzikir, Allah tidak menyuruh kita sekedar zikir, tapi Allah nyuruh kita banyak-banyak berzikir. Kita disuruh Allah banyak-banyak berzikir. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita diperintahkan Allah Ta'ala berzikir sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya kita berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berbaring. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, saat mereka berdiri mereka berzikir, saat mereka duduk mereka berzikir, saat mereka berbaring pun mereka berzikir. Zikir itu Bapak dan Ibu adalah mengingat Allah di dalam hati dan menyebutnya di lidah kita. Itulah zikir. Kira-kira bisa enggak kita ini banyak berzikir kepada Allah? Bisa Bapak dan Ibu. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa banyak berzikir kepada Allah? Cintai Allah. Orang kalau tidak mencintai seseorang itu malas menyebut namanya. Tapi kalau seseorang sudah mencintai seseorang, maka dia akan sering menyebut namanya. Di antara tanda seorang hamba mencintai Allah Ta'ala, dia akan sering menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, berzikir ini adalah ibadah yang nampak ringan tetapi sulit dalam pengaplikasiannya. Makanya Bapak dan Ibu, ada satu doa yang diajarkan kepada kita. Saking sulitnya diajarkan kepada kita doa ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami mampu berzikir, mampu bersyukur, mampu beribadah dengan baik. Masya Allah. Bayangkanlah doa itu Bapak dan Ibu yang selalu rutin kita baca setelah sholat, terutama habis sholat maghrib sama habis sholat subuh. Allahumma a'inna, ya Allah tolong kami, ala zikrika, untuk bisa berzikir kepadamu,
wa syukrika, untuk bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Jadi memang dia nampak sepele, ringan Bapak dan Ibu, tetapi dia banyak yang kesulitan untuk berzikir dan istiqamah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa keutamaan berzikir ini diberikan Allah kepada kita? Yang pertama Bapak dan Ibu, zikir itu akan memberikan ketenangan hati di dalam diri kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati kita ini akan tenang? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita dalam menjalani hidup ini banyak kali cobaan yang kita hadapi. Kita pernah kena fitnah, kita pernah dituduh sebagai orang yang bodoh, orang yang goblok, bahkan disebut lagi orang gila. Sehingga hati kita ini enggak tenang, sedih. Bagaimana cara kita untuk menenangkan hati kita yang sedang hancur ini? Caranya Bapak dan Ibu adalah dengan berzikir kepada Allah. Makanya zikir itu adalah kekuatan. Apa buktinya Ustaz? Coba dalam Al-Quran Bapak dan Ibu kita lihat. Allah Ta'ala pernah berfirman kepada Rasulullah, qad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Wahai Muhammad, kata Allah, kami tahu bahwasanya hatimu itu sedang sempit, kata Allah. Wahai Muhammad, kami tahu hatimu sedang sempit atas apa yang mereka ucapkan terhadap dirimu. Nabi Muhammad dibilang gila, Nabi Muhammad dibilang tukang sihir, Nabi Muhammad dikatakan gila kehormatan. Sempit hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, difitnah. Maka apa yang dirasakan Rasulullah bisa jadi kita rasakan dalam hidup. Hati kita ini sempit. Dituduh orang begini, dituduh orang begini, dituduh orang begini. Maka apa yang diajarkan Allah untuk melapangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Bayangkan Bapak dan Ibu, saat Rasulullah dituduh-tuduhnya sebagai orang gila, saat Rasulullah dituduh sebagai pendusta, saat Rasulullah dituduh sebagai orang yang bodoh, sempit hati Rasulullah. Yang menuduhnya bukan orang lain, saudara-saudaranya, paman-pamannya. Ketika sempit hatinya, apa yang diberikan Allah kepada Rasulullah? Fasabbih bihamdi rabbik. Maka sucikanlah Allah, bertasbihlah kepada Allah dengan memuji Allah. Bagaimana cara zikirnya? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Kapan kita berzikir subhanallah wa bihamdih banyak-banyak? Jawabannya ada dalam salat kita. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kapan kita banyak bertasbih? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, pagi dan petang. Sebelum berangkat kerja Bapak dan Ibu, sempatkan bertasbih. Berapa sanggup kita? 10 dulu. Besok lapangkan, ada lapang waktu lagi, tambah lagi. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Zikir ini kekuatan besar Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya ada Syekh Ahmad Al-Baghdadi, dia mengatakan banyak sekali obat dalam hidup manusia dalam Al-Quran, cuma manusia enggak percaya. Cobalah ketika sebesar apapun masalahmu, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah diajarkan, wasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, subhanallah wa bihamdih, wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau orang yang sujud, salat. Salat itu adalah zikir juga. Maka ketika kita mengalami hati kita sempit Bapak dan Ibu, obatnya ada, banyak bertasbih.
subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Baru kemudian tutup lagi dengan salat kita 2, ambil wuduk, salat 2 rakaat. Mudah-mudahan dilapangkan Allah hati kita. Yang kedua, zikir kepada Allah akan mendatangkan kemenangan dan keselamatan bagi kita. Zikir kepada Allah akan mendatangkan kemenangan dan keselamatan. Coba kita balik, flashback, kita cerita dulu Bapak dan Ibu. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kan Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api. Kenapa dicampakkan? Karena Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala sembahan orang kafir. Dicampakkan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dicampakkan Bapak dan Ibu, itu Nabi Ibrahim ditelanjangi. Dinyalakan api yang besar, Nabi Ibrahim ditelanjangi. Makanya nanti ketika di padang mahsyar, semua manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Manusia yang pertama kali dikasih pakaian adalah Nabi Ibrahim. Awalu ma yuksa bihi yaumal qiyamah Khalilullah Ibrahim. Manusia yang pertama kali dikasih pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pernah ditelanjangi di dunia. Ketika dicampakkan Nabi Ibrahim ke dalam api itu, apa yang diucapkan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim zikir Bapak dan Ibu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. 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 Lalu apa yang dilakukan Allah? Ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau keselamatan dan kenyamanan bagi Nabi Ibrahim. Api biasanya membakar. Ini Nabi Ibrahim merasa adem saja di atas api. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Zikir. Cerita lain Bapak dan Ibu. Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus naik kapalnya kelebihan. Diundilah siapa yang keluar namanya dibuang ke laut. Nabi Yunus yang keluar namanya dibuang ke laut, dimakan ikan paus. Kalaulah bukan karena Nabi Yunus itu bertasbih, berzikir kepada Allah, sampai hari kiamat Nabi Yunus itu di dalam perut ikan paus. Maka Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan paus berzikir, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ini harus ketika kita menghadapi kesusahan baca ini. Cuma masalahnya zikir ini banyak dipakai ibu-ibu mau melahirkan saja. Karena keluar dari perut ikan paus, itulah diumpamakan orang melahirkan supaya mudah. Maka dipakai ibu-ibu. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ini bukan zikir melahirkan Bapak dan Ibu. Ini zikir untuk kita. Dalam kita menghadapi kesulitan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Yang terakhir Bapak dan Ibu, zikir itu akan memberikan kedudukan yang mulia nanti pada hari kiamat untuk kita. Di mana kemuliaannya Ustaz? Dari 8 pintu surga. Surga itu kan ada pintunya. 8 pintunya. Salah satu pintunya adalah babuz zikri. Ada pintu salat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah, tapi ada juga babuz zikri, pintu zikir. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah 3 kemuliaan manusia yang memperbanyak zikirnya kepada Allah. Yang pertama tadi diberikan Allah ketenangan, dan yang kedua diberikan Allah keselamatan. Yang ketiga diberikan Allah derajat yang tinggi nanti di dalam surga. Maka dalam ayat yang lain pun disebutkan wazzakirinallah katsiran wazzakirat a'adda lahumul maghfirah. Orang yang banyak, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah, disiapkan Allah bagi mereka ampunan dan balasan yang besar. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak menyepelekan ibadah yang disebut dengan zikir. Di saat kita berdiri kita berzikir, di saat duduk kita berzikir, dan ketika kita mau berbaring tidur pun kita berzikir kepada
Allah Subhanahu wa taala, maka sangatlah rugi. Bahkan ada ulama kita mengatakan di surga nanti akan ada orang menyesal. Menyesalnya bukan karena bukan karena dia melakukan dosa, tidak. Tapi karena seharusnya dengan melakukan ibadah sunnah dia bisa level surganya di atas, tetapi karena tidak dilakukannya level dia di bawah. Maka zikir-zikir ini meskipun sunnah Bapak dan Ibu, tetapi dia bisa meninggikan derajat kita nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Insyaallah pada pertemuan nanti hari Selasa baru nanti saya akan bahas macam-macam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Seperti yang disampaikan pembawa acara tadi, ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang ingin menambahkan atau bertanya, kami persilahkan. Ya, kami persilahkan kepada bapak ibu bagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tadi temanya kekuatan zikir Ustaz. Jadi kalau ini zikir manusia kan makhluk Ustaz. Apa? Zikir yang maksud sini makhluk Ustaz. Jadi kalau bergerak dari sana, dia bukan zikir dan pemahaman, tapi adalah orang yang istiqomah dalam mengamalkan suatu amal. Mungkin dari khawatirnya orang salah aku kalau mengamalkan. Tapi kalau mengamalkan salah orang diluruskan salah. Ini maksudnya di sini zikir itu tadi yang diamalkan oleh orang. Jadi orang yang istiqomah, tentunya dia akan memperoleh macam-macam yang tidak tahu apa yang memberikan. Jadi, karena kalau seperti orang kalau kita beramal semisal supaya bisa terbang, bisa tak mempan di cucuk, ini bisa jadi syirik. Jadi kita dengar amal berzikir-zikir seperti itu. Jadi kalau berdami zikir-zikir kita tak boleh begitu. Itu saja. Konfirmasi. Udah itu yang kedua, apakah saya ini termasuk orang yang beriman? Tadi Ustaz singgung apa tadi berkaitan dengan merasakan keberadaan atau kecintaan kepada Allah. Ya, apakah kita termasuk orang yang cinta sama Allah? Atau yang mungkin saya, apakah saya orang yang cinta sama Allah? Saya bisa jawab, belum tadi saya jawab, belum berani. Karena masih kecintaan dunia itu yang kita minta dunia yang kita minta. Apakah ini tergolong orang yang cinta sama Allah? Semisal kita ingin jabatan, minta sama Allah. Nah, sering berdoa minta sama Allah supaya dapat jabatan. Apakah ini tergolong orang yang cinta sama Allah? Kalau kesulitan minta dikeluarkan dari kesulitan, nah, sama Allah bukan sama atasan. Dan tergolong orang yang cinta sama Allah. Saya mempertanyakan diri saya sendiri, apakah memang saya tergolong orang yang cinta sama Allah? Mungkin dua aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kajian yang saya sampaikan ini kajiannya sangat mendasar sekali. Bahwasanya berzikir itu adalah sebuah ibadah, sebagaimana sholat adalah ibadah, berpuasa adalah ibadah. Ketika kita berzikir, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tadi belum lagi sampai kepada pembahasan ada orang zikir terbang-terbang. Itu memang ada ungkapan dari dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Idza ra'aita man idda'a annahu yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa faqis amalahu bi sunnati Rasulillah. Kalau engkau melihat, menjumpai orang yang mengaku kalau dia bisa berjalan di atas air, berjalan di udara, maka coba dulu bandingkan amalannya itu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak dan Ibu, wali-wali Allah itu enggak pamer karomah. Bahkan ada ungkapan dari ulama kita, seorang wali Allah itu malu menunjukkan karomahnya sebagaimana malunya seorang perempuan kalau dia sedang haid diketahui orang sekelilingnya. Cuma kadang begitu, orang yang menunjukkan itu kadang dia bukan merupakan karomah, tetapi ada bantuan-bantuan jin dan lain sebagainya. Dan bahkan karomah itu di ainul karomah adalah al-istiqamah. Karomah yang sesungguhnya itu adalah ketika kita bisa mampu beribadah dengan istiqamah. Bahkan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Keistiqamahan itu adalah lebih baik daripada 1000 karamah. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya ibadah-ibadah yang diperintahkan dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah dari keburukan dan kemungkaran. Dilakukan sekali, apa sudah tercegah? Belum tentu. Maka dia perlu yang namanya keistiqamahan. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah sarana kita menghambakan diri kepada Allah. Kenapa kita sholat? Bukan kita mengakui sholat itu punya kekuatan, tetapi kekuatan itu adalah milik Allah yang Allah titipkan melalui salat itu. Ketika kita melaksanakan, kita dapatkan kekuatan itu. Tapi dari mana datangnya kekuatan itu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya balik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat THR pun dari Allah, Bapak dan Ibu. Ya kan? Oh, ini karena atasan, salah juga kita. Maka semuanya harus kita balikkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi mungkin sedikit komentar terhadap yang pertama. Saya rasa bukan pertanyaan. Jadi ini bukan zikir-zikir orang-orang yang sampai terbang-terbang dan lain sebagainya. Karena yang zikir-zikir yang saya sampaikan tadi, subhanallah wa bihamdi, bahkan itu disebutkan Rasulullah, ada zikir yang ringan di lidah, kemudian berat di timbangan, ya, kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kedua, Ustaz, apakah saya ini orang beriman? Apakah saya ini adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini Bapak dan Ibu yang tahu ini Bapak sama Allah ini. Ada orang Bapak dan Ibu, dia di dunia dianggap mukmin, tapi di akhirat tidak dianggap mukmin. Dia mengaku beriman, KTP-nya Islam, tapi di sisi Allah dia tidak mukmin karena dia orang munafik. Ada orang
Di dunia dia dianggap kafir, tidak pernah dengar dia bersyahadat, tetapi di akhirat dia dimasukkan Allah dalam golongan orang-orang beriman. Makanya Bapak dan Ibu, iman kita ini kita bertanya kepada Allah, percaya tidak sih kita sama Allah Subhanahu wa taala? Percaya? Oh, aku sudah bersyahadat. Syahadat itu fungsinya adalah untuk supaya diberlakukan hukum syariat kepada kita. Ada orang dulu masuk Islam, disuruh syahadat, diakui keislamannya, supaya hukum-hukum syariat itu diberlakukan dalam hidupnya. Zakat fitrahnya diambil, zakat hartanya diambil, salatnya diperintahkan. Kalau dia tidak bersyahadat, maka dia termasuk ahli zimmah. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita beriman kepada Allah, itulah iman itu. Cuma iman ini ada tingkatannya. Ada iman seseorang itu yang sempurna, ada iman orang tidak sempurna. Kalau ulama kita mengatakan iman ini ada 4. Iman yang naik terus, iman yang turun terus. Iman yang naik, kadang turun. Yang satu lagi tidak naik, tidak turun. Iman yang naik terus, tidak turun, imannya para nabi. Iman yang turun terus, enggak naik, imannya iblis. Imannya yang enggak naik, enggak turun, imannya malaikat. Iman yang kadang naik, kadang turun, iman kita inilah. Kadang ada masanya naik iman kita, kadang ada masanya turun iman kita. Maka Bapak dan Ibu, kita mukmin. Kita harus yakin kita ini mukmin. Makanya Bapak dan Ibu, ketika kita ada jumpa hadis, misalnya, tidaklah berzinah orang berzinah saat berzinah dalam keadaan mukmin. Itu kalau kita logika terbalik, berarti kalau ada orang berzinah dia kafir. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, berzikirlah kalian banyak-banyak. Berarti kalau sikit-sikit berzikir bukan beriman, kalau enggak beriman berarti kafir. Tidak. Makanya ayat-ayat seperti ini, hadis-hadis seperti yang saya sampaikan tadi, maknanya iman yang sempurna. Wahai orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wahai, tidaklah berzinah orang berzinah saat berzinah dalam keadaan mukmin. Maksudnya dalam keadaan iman yang sempurna. Berarti saat itu imannya tidak sempurna. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, begitulah kita kadang. Memang kadang iman kita itu lagi naik, kadang kita turun. Nah, baru kemudian Ustaz, apakah Ustaz kita ini mencintai Allah Subhanahu wa taala? Nah, tadi pertanyaannya apakah kita beriman kepada Allah? Dan yang kedua, apakah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Sama dengan iman Bapak dan Ibu. Cinta ini punya tingkatan-tingkatan. Ada yang masih tipis cintanya, sedikit cintanya. Ada yang sudah banyak cintanya. Ada yang imannya itu 50-50. Nah, Ustaz, apakah kecintaan kami Ustaz? Misalnya kami masih pengen punya jabatan, kami pasti pengen punya harta yang banyak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalam doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita di dunia minta kebaikan, di akhirat juga minta kebaikan. Dan juga wala tansa nasibaka minad dunya, dan juga jangan kalian lupakan bagian dunia kalian. Tapi Bapak dan Ibu, supaya dunia kita itu menjadi akhirat, ketika kita minta jabatan, tambahkan in kana khairan li, kalau jabatan itu baik untukku. Kalau ketika kita minta kekayaan, tambahkan in kana khairan li, ya Allah, jika kekayaan itu baik untukku, maka berikanlah kekayaan itu kepada aku. Nah, memang segitulah level kita Bapak dan Ibu. Jadi Islam pun tidak menyuruh kita meninggalkan dunia ini. Yang dilarang adalah alla takunad dunya fi qalbik. Jangan sampai dunia ini di hatimu. Itulah kata ulama kita zuhud itu. Jangan sampai dunia itu di hatimu. Maka tinggal kita Bapak dan Ibu, kitalah sama-sama saling menasihati, saling mengingatkan bagaimana supaya kita ketika kita lupa ada yang mengingatkan kita. Ketika orang lain lupa, kita yang
mengingatkan. Begitulah ibaratnya Bapak dan Ibu. Kita ini jalan, tujuannya kita sama. Kita kalau pergi ke hutan, kan kompak kita itu kan? Jangan dari sini, ayo sama-sama kita kompak. Maka dalam hidup ini pun begitu. Maka bahasanya fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu Bapak dan Ibu bukan mendahului orang lain dalam kebaikan, bukan. Fastabiqul khairat itu adalah kita maju dan menarik orang lain. Kita maju menarik orang lain, bukan maju terus meninggalkan orang lain. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, majlis-majlis seperti inilah di antara tempat kita bisa saling berbagi untuk melembutkan hati kita. Ketika kita ingat dunia, diingatkan balik dengan akhirat. Wallahu alam. Sedikit itu Pak mungkin yang bisa saya tanggapi dari dua pertanyaan tadi. Wallahu alam. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan wa fahman sadiqa wa du'aan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta as-samawati wal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal fusuqa wan nifaqa wal isyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.